Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka acara ini, praktek ini dengan membacakan basmalah dan kita serahkan kepada Bang Opan. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi saudara saudara hak bisrawat dini kulli wal qariyal musyrikun wal qariyal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, mungkin untuk mengawali sesi ini Van izin share dulu ya, mungkin materi yang kemarin sama yang hari ini ya, supaya nanti kita masing-masing punya pegangan dan sedikit juga nanti nge-review di materi sebelumnya. Itu kan izin share nanti di grup dalam bentuk PDF aja deh, yang grup pustaka itu ya. Ada 2 PDF, yang di bawah juga itu sebenarnya materi sebelumnya. Kalau yang nanti baru masuk ke kayaknya belum melihat filenya ya deh. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait manfaat cerdas media sosial. Kemudian insya Allah hari ini kita juga akan membahas terkait pemanfaatan media sosialnya. Kalau kemarin kita udah kenal sama medianya apa, sekarang gimana ngegunainnya gitu. Nah, sebenarnya secara singkat sudah coba merangkum beberapa hal terkait bagaimana memanfaatkan media sosial secara cerdas. Kurang lebih itu ada sekitar 10 hal yang bisa kita gali dari pemanfaatan media sosial itu. Mungkin kalau kita bisa lihat di dalam slide-nya ya, di situ ada dibagi dalam 2 slide. Nah, sebenarnya kita harus perlu ketahui dulu nih bahwa dengan keberadaan media sosial sekarang itu sudah banyak hal yang berubah ya. 3 hal pokok yang benar-benar berubah itu yang pasti adalah satu, interaksi kita sesama makhluk sosial itu berubah karena adanya media sosial ini. Yang kedua, cara kita berbagi informasi. Yang dulu mungkin kita berbagi informasi dari mulut ke mulut, sekarang berubah berbagi informasi lewat ketikan, lewat suara, berkomunikasi lewat gambar gitu. Nah, kemudian yang juga berubah adalah cara kita menjalin hubungan. Artinya cara kita bagaimana mengenal sesama lain. Ada orang yang sudah membangun misalnya hubungan partner, tapi tidak pernah ketemu sekian puluh tahun, hanya lewat media sosial saja. Nah, artinya juga media sosial merubah. Salah satunya dalam hal ini adalah interaksi kita sebagai makhluk sosial gitu. Nah, slide-nya aman, bisa dibuka atau ada yang bermasalah? Oke, itu 3 hal. Nah, kemudian kita bisa lihat ada 10 nih cara kita untuk manfaatin media sosial. Yang pertama, kita tahu dulu nih tujuannya jelas. Nah, kok penting sih tujuan media sosial jelas gitu? Karena hari ini apapun kepentingannya, yang namanya media sosial ini sangat dibutuhkan gitu. Mulai dari lingkup pendidikan, bisnis, sosial, apapun itu pasti tidak akan lepas dari media sosial. Hari ini orang mau jualan baju, setelah dibuka tokonya, disiapkan produknya, orang butuh media sosialnya. Hari ini orang menjadi coach, jadi trainer, jadi pembicara gitu ya, sudah disampaikan di dalam workshop, sudah disampaikan di dalam sesi seminar, tapi orang butuh media sosialnya apa gitu. Nah, media sosialnya benar-benar dipertanyakan. Maka salah satunya yang pertama itu adalah tujuannya harus jelas. Nah, kalau kita sudah jelas tujuan pembuatan si media sosial ini, jadi kita lebih bisa menggambarkan konten-konten apa sih yang akan kita masukkan ke media sosial ini gitu. Tadi kalau kita bisa berbicara orang yang akan membicarakan tentang produk, maka dia akan memasukkan konten-konten yang akan berkaitan dengan produknya, manfaat dari produknya. Kemudian orang-orang yang tadi akan berbicara tentang personal branding, dia akan memasukkan konten-konten yang tidak akan lepas dari branding dirinya. Nah,
Yang kedua, apalagi yang kita lihat setelah dia tahu tujuan dia membuat media sosial, yang kedua kontennya bermakna. Nah, gimana cara dia untuk membangun relasi dengan orang-orang agar konten ini yang sudah dia buat itu menarik nih bagi orang-orang gitu. Nah, maka dia harus bikin konten yang bermakna. Bermakna dalam artian apa gitu? Satu, bisa dalam unsur inspirasi, bisa dalam unsur yang memberikan informasi atau memberikan hiburan. Nah, itu yang kedua. Nah, artinya konten yang disajikan tidak semata-mata untuk konsumsi pribadi. Nah, beda memang ini untuk akun-akun yang sifatnya personal. Nah, karena mungkin kebanyakan kita hari ini bermedia sosial ingin mencari impresi, artinya kita ingin mencari sejauh mana sih kita bisa menarik perhatian orang untuk kena ke media sosial kita. Baik itu untuk pengguna yang sifatnya pribadi maupun untuk yang sifatnya kepentingan tertentu. Nah, yang ketiga, interaksi yang positif gitu. Artinya apa? Jangan sampai dengan ikutnya kita ke media sosial malah keluar-keluar kita dikenal sebagai orang yang tidak baik gitu. Artinya kita meninggalkan jejak tidak baik. Nah, ini yang sangat-sangat dihati-hatikan di hari ini, karena kenapa yang kata orang bahwa orang bisa melupakan kita tapi tidak bisa melupakan jejak digital kita. Nah, ini yang sangat mungkin sangat perlu kita jaga security-nya gitu, jaga keamanannya gitu. Nah, yang keempat, gimana lagi cara kita buat manfaatin media sosial? Kita memilah konten. Kenapa kita perlu memilah konten? Supaya kita tahu nih pengikut kita itu supaya interaktif ke kita harus melihat kontennya seperti apa. Jadi makanya mungkin kemarin kita sempat bahas juga ya beberapa fitur-fitur yang ada di dalam media sosial itu. Salah satunya kalau dalam dashboard yang bisnis atau profesional, mereka punya insight yang bisa lihat grafik peningkatan dari setiap followersnya gitu. Nah, kemudian setelah kita pilih kontennya, kita akan lihat waktu yang tepat. Nah, kemarin kita juga sudah sempat bahas nih terkait waktu ini. Ada 6 sampai 7 postingan dalam satu hari untuk di story, ada 7 sampai 13 kalimat dalam penulisan caption. Nah, ini juga ternyata salah satu cara kita memanfaatkan media sosial dengan cerdas. Karena kenapa? Kalau kita hanya sekedar mengetik-ngetik saja tapi tidak jelas cara pemanfaatannya, ya kita belum bisa dikatakan mungkin masuk dalam tahapan yang cerdas dalam memanfaatkannya gitu. Nah, yang keenam, perlindungan privasi. Nah, ini penting. Perlindungan privasi dalam artian di sini kita tahu hal-hal pribadi apa yang bisa kita bagikan ke publik. Ya, kita tahu hal-hal pribadi apa yang bisa kita bagikan. Jangan sampai nanti ini malah jadi bumerang bagi kita untuk lagi-lagi karena judulnya lah mencerdaskan, lagi-lagi kita terlihat bodoh oleh penggunaan media sosial ini. Nah, ada contoh satu hal waktu itu ini kita coba berangkat dari fenomena yang ada. Jadi ada contoh di mana salah seorang dia lulus ujian atau dia lulus pengumuman, kemudian diposting. Waalaikumsalam. Tanpa dia sadari, ketika dia memposting apa yang baru saja dia dapat, di sana ada tanggal lahirnya, di sana ada nomor KTP-nya. Alhasil orang-orang tahu dengan identitas pribadi. Nah, inilah penting kenapa dalam pemanfaatan media sosial ini kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya privasi dalam bermedia sosial. Nah, kemudian setelah kita tahu hal-hal apa yang sifatnya privasi, kita juga harus tahu tentang batasan waktu. Nah, kenapa dalam pemanfaatan media sosial yang cerdas ini kita perlu tahu batasan waktu supaya kita tidak terlihat sebagai pengguna yang loss of control, tidak tahu batasan-batasan dalam pemanfaatan media sosial. Dalam artian gini, online 24 jam itu terlihat kita itu tidak punya bobotnya, mau ngapain gitu. Sementara yang like segitu, yang komen segitu, yang akan memberikan impresi kepada media sosial kita tidak akan berubah, hanya segitu-segitu saja. Seperti itu. Nah, batasan waktu dalam hal ini juga penting untuk melihat bagaimana perkembangan platform kita. Nah, artinya kalau misalnya kita online hanya untuk berselancar di media sosial tanpa memberikan dampak atau impact yang positif kepada pengikut kita, contoh kita online nih 24 jam tapi kita nggak posting, tapi kita nggak pakai istilah kemarin yang sempat kita bahas, CAT, call to action, misalnya CTA, call to action misalnya. Postingan kita hanya sekadar untuk memposting, sementara mungkin kita punya mindset bahwa kita bermedia sosial mungkin untuk personal branding, kita bermedia sosial mungkin untuk berbisnis,
sementara kita tidak terapin nih prinsip-prinsip kemarin gitu. Nah, call to actionnya nggak ada, kita nggak pernah bikin kalimat yang di ujungnya mengajak orang untuk nge-like, kita nggak pernah bikin kalimat yang secara tersirat mempromosikan produk kita nggak pernah menggunakan caption yang sifatnya persuasi ngajak orang gitu. Kita mungkin hanya sibuk untuk bagaimana menjelaskan apa yang ada di dalam postingan kita tanpa menggunakan prinsip-prinsip yang kemarin. Nah, yang ke-9 yang ke-8 kita harus belajar dan berkembang. Nah, kalau teman-teman perhatikan mungkin ada dalam komentar-komentar media sosial itu kalimat seperti izin ya ninggalin jejak. Pernah nggak dia lihat gitu? Nah, izin ya ninggalin jejak. Nah, supaya apa? Supaya postingan-postingan itu tetap muncul di ekspornya, tetap muncul di berandanya gitu. Contoh misalnya ada postingan tentang kesehatan gitu, dia like tentang kesehatan, maka algoritma Instagram akan baca konten-konten yang berkaitan dengan kesehatan, akan relatif muncul ke beranda dia. Nah, ketika dia komentar, terus dia bikin mungkin kalimatnya mengkomentari dengan bahasa dia, wah bagus dia segala macam gitu, secara tidak langsung dia meninggalkan jejak di sana. Otomatis konten-konten yang bersangkutan akan lebih sering untuk muncul lebih awal di beranda dia. Nah, maka kalau kita perhatikan konten-konten atau pemberitaan ya, biasanya lebih banyak di pemberitaan yang agak viral, nah, maka orang-orang akan banyak berkomentar supaya nanti pemberitaan itu cepat lagi muncul ke dia. Nah, inilah gunanya kita juga perlu di dalam hal ini kritis dan bijak ya dalam penggunaan media sosial. Nah, terakhir bijak dalam berkomentar, ini juga salah satu cara cerdas memanfaatkan media sosial. Kenapa cerdas berkomentar? Dalam artian kita masuk ke media sosial, lalu kita follow akun-akun yang mirip dengan lingkup aktivitas kita sehari-hari. Contoh mungkin kalau di literasi, mereka akan follow orang-orang penulis, mereka akan follow para orang-orang yang penikmat literasi gitu. Maka nanti kita juga akan berkomentar di sana. Nah, kita tinggalkan jejak di sana gitu. Supaya apa? Supaya followers lain yang juga nge-follow orang yang kita follow juga akan mudah untuk menjaring kita muncul. Dengan catatan satu, akun tidak di private gitu. Akun tidak private. Karena kalau sudah di private, aksesnya akan terbatas gitu. Maka akun-akun yang tidak private itu akan mudah untuk muncul. Bahasa kalau di TikTok kan sebenarnya FYP ya. Karena di FYP itu dia random. Dia akan lihat mana sih yang paling banyak di view oleh orang gitu. Sementara di Instagram itu dia bisa random. Dia bisa lihat ke semuanya secara keseluruhan. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 10 cara cerdas kita untuk bagaimana memanfaatkan media sosial secara cerdas. Kita sudah belajar media sosialnya kemarin, kita udah tahu fiturnya, kita udah tahu toolsnya apa aja, kita udah tahu kisi-kisi. Salah satu media sosialnya adalah Instagram, kita udah tahu nih kisi-kisi untuk mempercepatnya gimana gitu. Nah, percuma kita tahu semuanya tapi kita nggak cerdas menggunainnya. Nah, cerdasnya gimana? Maka kita terapkan 10 hal tadi. Artinya sebanyak apapun followers kita, tapi kalau kita misalnya tidak cerdas, kita tidak memanfaatkan waktu dengan tepat, maka kita gagal gitu untuk menjadi seorang yang cerdas dalam bermedia sosial gitu. Artinya sebagai contoh, misalnya ada berita yang viral tapi belum tervalidasi kebenarannya, maka kita juga ikut-ikutan memviralkan. Kita repost berita tersebut, kita pajang di story, kita pajang di postingan, kita sebar linknya misalnya ya. Nah, orang-orang juga followers kita bakal menerima pemberitaan tersebut. Nah, ternyata 2 hari kemudian terklarifikasi oleh pihak yang bersangkutan, berita itu hoax, bohong. Sementara kita juga sudah terlibat menyebarkan pemberitaan yang bohong. Nah, inilah masuk ke dalam kita tidak cerdas dalam menggunakan media sosial gitu. Kita paham fiturnya, kita tahu cara nge-repostnya, kita tahu cara mempostingnya, tapi kita nggak cerdas menggunakannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait materi bagaimana kita cerdas menggunakannya. Mungkin kalau ibaratnya kita disimpulkan ya dari 2 pertemuan ini, ibarat kita membeli handphone atau kita membeli kendaraan baru, kita tahu cara starter, kita tahu cara ngegas motor, kita tahu cara belok kiri kanan, tapi kita nggak tahu mau kemana gitu loh. Maka dari 1 sampai 10 yang tadi dibahas adalah cara kita untuk menentukan kita mau bawa kemana nih
motor mau digunain berapa hari sih sekali, seminggu berapa kali, isi bensinnya setiap kapan, bensinnya yang seperti apa, yang oktannya berapa gitu. Kalau belok kiri lampusan kanan kah yang dihidupkan atau lampusan kiri kah gitu. Nah, maka 10 cara tadi kurang lebih menerangkan bagaimana menggunakan motor yang udah ada tadi gitu. Motornya udah kita bahas kemarin. Nah, mungkin demikian dari Ivan, mungkin sisanya kita bisa diskusikan atau mungkin kita bisa bedah beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertanyaan di antara kita. Sekian, terima kasih. Diserahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih banyak Opan atas pemaparan materinya. Waktu untuk memposting atau harus setiap hari diposting konten itu gitu untuk menarik peminatnya gitu. Sebawahi dulu ya, bahwa sebenarnya kan Van ini nggak expert ya di bidang media sosial, tapi kita akan berangkat dari pengalaman ya. Dalam hal ini pengalaman ini Van ambil dari pemanfaatan media sosial untuk bisnis. Nah, berangkatnya dari mana? Jadi kalau kita mau bicara profesional, kita akan berkaca ke bisnis. Kalau kita bicara personal, kita akan lihat orang-orang yang mempersonal brandingkan dirinya. Nah, pertanyaan tadi Van akan coba bawa di sudut pandang bisnis. Nah, sudut pandang bisnis. Nah, pertanyaannya satu adalah apakah ada rentang waktu ya atau hari untuk memposting. Nah, kalau di lingkup bisnis biasanya di perusahaan itu ada tiga personal yang dilibatkan, tiga tim lah ibaratnya. Pertama namanya adalah tim kreatif, kemudian namanya adalah social media spesialis, kemudian konten strategi. Nah, tiga ini saling berkaitan. Contoh, misal kalau di perusahaan itu misalnya ada produk, misalnya kita punya klien dia produknya kosmetik. Nah, tim kosmetik ini akan nego sama kita, tolong dong sebulan ini produk kita di brandingkan, bahasanya di brandingkan. Nah, maka kita akan cek dulu nih produknya baru atau produk lama. Produk lama yang belum pernah, ibaratnya apa ya, produk lama yang selama ini kita nggak ngeh loh kalau dia itu punya iklan gitu. Tahu misalnya SMS nggak gitu, SMS. Kalau kita bandingkan SMS dengan lem mineral, sering mana kita lihat iklannya? Lem mineral gitu. Nah, tiba-tiba SMS ini minta bikin iklan gitu untuk nyaingin si lem mineral gitu. Maka kita akan cek ini adalah produk lama atau produk baru. Ternyata produk lama yang ingin diperbarui layak lem mineral gitu. Maka kita ambil itu, kita lihat estimasinya. Oh, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, ibarat rumus, kita ngitung dari sana seberapa intens kita akan memposting. Nah, dari sana kita lempar nih ke tim kreatif. Tim kreatif itu akan ngebedah seberapa banyak konten yang dibutuhkan untuk membranding satu produk ini. Anggaplah si SMS ini tadi ya, SMS ini tadi. Maka akan keluar nih schedule boardnya. Dia akan lihat nih seminggu itu. Seminggu pertama dia akan lihat dari konten yang dia tawarkan, berapa banyak sih yang lihat iklan SMS. Ternyata nggak banyak. Minggu kedua berapa, minggu ketiga berapa. Nah, maka dari hasil itu sama dengannya adalah konten yang dirubah atau jam tayang yang berubah. Ternyata ketika mereka lihat ya, dari teman-teman kreatif ini lihat, maka dia laporkan ke tim konten strategi. Nah, di sini anak konten strategi bermain. Dia akan baca waktu, dia akan baca target, dia akan baca konten yang sudah dibikin oleh kreatif tadi masuk atau enggak gitu ya. Nah, maka dia akan lihat sini, oh ternyata kontennya udah bagus, jam posting yang bermasalah. Karena yang banyak konsumsi SMS ini ketika di riset adalah ibu-ibu ke atas gitu ya, maka ibu-ibu ini umumnya main Instagram itu di jam pulang kerja. Maka dia akan posting dari rentang waktu maghrib, setelah sholat maghrib mungkin mereka akan istirahat sampai jam 9. Dia akan posting tentang waktu itu. Ternyata benar naik gitu. Nah, dia akan putar. Nah, itu dari mana dapat informasinya? Dari tim konten strategi. Nah, sosial media spesialis dia akan ngasah nih, kontennya udah dibikin, idenya apa ya, dalam bentuk content planner, dalam bentuk schedule board. Si teman-teman konten strategi udah nge-briefing cara postingnya kapan, berapa kali postingan, sasarannya siapa. Teman-teman sosial media spesialis yang akan merancang kira-kira mau taruh di mana aja nih, Instagram kah, TikTok kah, Facebook kah. Kalau emang si SMS ini ternyata produknya sasarannya ada untuk kalangan ibu-ibu ke atas, kayaknya ibu-ibu hari ini cuma main Facebook deh. Maka kita akan matangkan untuk share itu di Facebook. Gimana cara matanginnya? Apakah dengan posting? Tidak.
dia akan bermain di area mana? Dia akan main di area ads, diiklankan, ya. Dia akan pakai yang kemarin, call, key opinion leader. Dia akan cari berapa orang-orang yang masih punya pengikut banyak di Facebook, dia akan bayar dengan call gitu yang kita bahas kemarin gitu. Maka ketika ini sudah jalan, maka sebulan itu polanya seperti itu aja. Kreatif bikin ide, idenya dilempar ke strategi, strategi disebar ke konten media spesialis gitu. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, kita harus pakai dulu prinsip yang 1 sampai 10 tadi. Nomor 1, tujuannya apa? Kalau memang tujuannya sebenarnya untuk penggunaan pribadi, kita bisa cek kok dari story kita. Wah, hari ini 50 jam segini nih, besok coba deh ganti konten atau ganti jam. Kalau misalnya kita coba ganti jam dengan konten yang sama ini bukan ngeposting hal yang sama ya, tapi misalnya kita ngeposting tentang quote lah, tentang quote, posting quote, besok posting quote juga, quote-nya berbeda, tapi jamnya juga berbeda, tapi intinya sama-sama posting quote gitu. Nah, kita ubah jamnya gitu. Nah, kita lihat yang bakal lihat story kita berubah nggak sih gitu. Ternyata dengan berubahnya jam, grafiknya berbeda, naik gitu. Ternyata naik gitu. Nah, atau ternyata bukan jam yang bersalah, quote kita. Karena ternyata 1000 followers kita semuanya adalah anak-anak yang nggak paham dengan quotes yang kita tulis. 1000 followers kita ternyata adalah 50-nya anak TK misalnya, 900-nya mungkin SD menjelang SMP, dan mereka nggak paham dengan quote yang kita tulis gitu. Kita salah sasaran, bukan jamnya yang salah tapi kontennya gitu. Jadi kita itu ibaratnya dengan media ini tebak-tebakan. Jangan pernah berharap viral kecuali bikin masalah. Kalau bikin masalah insya Allah viralnya cepat. Tapi kalau kita ingin viral secara sehat, kita tebak-tebakan sama media sosial. Kapan sih gitu? Mungkin ini tebak-tebakan paling parah ya. Waktu itu Respon pernah pulang waktu bulan November lalu karena orang tua sakit. Ya, pulang seminggu, iseng-iseng aja ngevideoin dari Bandung ke bandara subuh-subuh sampai ke Payakumbuh. Di Payakumbuh tiba-tiba ngevideoin, orang tua yang kaget, kita pulang nggak bilang-bilang. Taunya FYP di Payakumbuh 14.000 penonton, padahal followers nggak nyampe 100 gitu. Kalau logik kita nggak masuk nih hitung-hitungan, followers kita 100, yang nonton 14.000, kok bisa gitu ya. Nah, inilah dia the power of tiba-tiba tebak-tebakan gitu kan gitu. Jadi balik tadi ke pertanyaannya, kita bisa nggak rumusin waktu yang tepat? Nggak bisa, tapi kita bisa tebak berdasarkan ya medsos kita sendiri. Medsosnya udah Agus sama Revan, mungkin followersnya udah Agus lebih banyak, tapi ketika udah Agus ngeposting, yang lihat bisa banyakkan Revan mungkin dibandingkan udah Agus gitu. Tebak-tebakannya apa? Mungkin jam udah Agus yang berbeda, atau mungkin kontennya mungkin yang lebih menarik gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya mirip sama pertanyaan ini Kak, khususnya Instagram ya. Kalau diperhatikan, jam yang paling efektif untuk di akun sendiri, yang paling banyak like-nya ketika post setelah meeting. Dan ketika postingannya itu tentang foto atau tentang momen, tentu like-nya lebih banyak dibanding ketika posting tentang tulisan. Dan ketika diusut lagi, kalau follower HTT emang rata-rata yang sebaya sama 6 atau lebih cukup lah gitu kan. Dan quote-nya itu biasanya relate sama mereka gitu kan. Tapi kenapa yang like kalau konten jenis tulisan itu lebih sedikit dibanding yang foto gitu? Timnya, Revan langsung jawab. Tapi kalau Kak Anum tanya penyebabnya, Revan nggak bisa jawab. Kira-kira yang mana? Yang bisa jawab ya? Yang bisa jawab ya. Karena kalau Kak Anum tanya kenapa, kita harus tanya satu-satu ke followersnya. Kok gitu kan? Maksudnya gitu jawabannya. Gitu. Kenapa nge-like ini? Iya, kenapa nge-like ini? Tapi kalau kita bicara kemungkinan atau by datanya, itu sangat mungkin. Dan data itu sebenarnya bisa Kak Anum ambil. Caranya gimana? Kak Anum punya fitur polling kan di Instagram? Punya. Kenapa Kak Anum setiap hari Jumat ya atau dalam seminggu sekali nggak lakuin polling? Kalau Kak Anum bikin polling di story ya, bikin polling, yang lihat siapa? Followersnya Kak Anum. Pasti followers kan? Nggak mungkin fan yang nggak nge-follow nih, nggak mungkin lihat karena nggak nge-follow. Tapi yang bakal lihat pasti yang nge-follow. Kita manfaatkan fitur yang ada di Instagram, kita bikin polling.
teman-teman minggu depan enaknya bahas apa ya, keluar tuh persentase. Opsinya kita yang bikin. Kok kita yang bikin opsi? Karena kita yang tahu konten apa yang kita sajikan. Tadi Kak Hanum bilang ada tentang tulisan, quote ya, kemudian ada gambar ya, ada momen-momen lah. Anggap kita punya 3 opsi. Ini yang kita kuasai dan ini yang kita lihat kok nggak rata ya gitu pembagiannya gitu. Pas yang ini lebih banyak, pas yang ini lebih sedikit gitu ya gitu. Kenapa Kak Hanum nggak polling? Dan ketika Kak Hanum polling, mereka milih. Dan kita milih ternyata ini nih minatnya follower saya gitu. Ternyata ini satu, itu cara kita untuk nge-branding lah, nge-branding akun kita. Yang kedua, akunnya Kak Hanum di private atau enggak? Enggak di private. Artinya kita juga harus lihat seberapa banyak kita dilihat oleh orang-orang non followers. Kira-kira non followers enggak ternyata yang like semuanya gitu. Nah kalau itu arti kita harus lihat lagi yang bermasalah itu konten kita atau jangan-jangan hashtag kita atau jangan-jangan followers kita nggak ada satupun yang like nih. Nah jadi makanya kalau kita lihat di yang nomor berapa tadi ya, sasarannya harus jelas ya. Kalau Kak Hanum misalnya mau nyasar followers 1000 nih, minimal yang like 1000. Kalau minimal yang like 1000 itu mending ngambil 500 yang follow atau 500 yang non follow ya kan. Harus jelas, kita bikin standar lah ibaratnya, bikin standar. Maka kalau kita udah bikin standar, kita mau bikin konten apapun sebenarnya kita nggak perlu hirauin followers. Oh akunnya nggak di private, tinggal matangin aja. Punya grup, masing-masing kita punya grup. Satu hari sebar 1 link ke grup, isi grup 10 orang nyebar lagi ke grup yang lain, orang yang di grup lain nyebar lagi ke grup yang lain gitu, orang yang lain juga nyebar ke grup yang lain gitu. Berapa banyak itu link diklik orang gitu. Nah ketika link itu diklik, maka dia akan kena dengan algoritmanya Instagram bahwa kamu pernah nge-tag ini, maka muncul konten-konten yang sejenis yang berkaitan. Nah maka kalau misalnya Kak Hanum nanya kok like-nya nggak merata, mending kita riset gitu supaya jawabannya pakai data. Tapi kalau bertanya kok mereka gini, lebih baik ya tanya ke followers masing-masing gitu kan, karena mungkin followers yang lebih tahu gitu. Tapi akan lebih asik kita beri data. Nah, kenapa gitu? Jadi suatu waktu ternyata tahun depan Kak Hanum kontennya bakal fokus ke quote, misal ya ke quote. Lalu orang nanya, kok Kak Hanum kontennya quote semua gitu? Ya saya udah riset kemarin gitu kan. Saya lihat impresi saya di dashboard semuanya pada like banyak di quote. Saya bikin voting di story setiap hari Jumat, rata-rata minta quote. Itu satu. Yang kedua, kita bisa pakai konsep schedule tadi. Misalnya Senin itu tulisan, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ke bawah random. Ya, kita bisa bikin voting, kita bisa bikin tebak-tebakan, kita bisa bikin quiz. Jadi sesuatu yang tidak kita setting, artian ya udah alaminya kita. Kita mau save reward pergi makan keluar kita posting, kita mau pergi nongkrong kita posting. Tapi kalau kita ingin personal branding, Senin mau apa, Selasa mau apa, Rabu mau apa, Kamis mau apa, kurang lebih seperti itu. Karena kita belajar dari mana? Kebanyakan kalau Kak Hanum coba lihat contoh Wardah deh. Wardah, apakah dia setiap hari posting tentang produk? Seminimal mungkin Wardah bakal bikin postingan cara merawat kulit yang sehat, ya kan? Dia bagi tips loh, tips kesehatan, tapi nggak lepas jauh dari produknya gitu. Mungkin kalau bisa.